Hi Sobat Garuda, I'm ready to travel to Timnas Indonesia, to Jeddah. I'm gonna board my flight. If you wanna see the full story of my travel, make sure. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do. Martin Paes resmi bergabung dengan Timnas Indonesia di Arab Saudi untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Perjuangan Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia segera dimulai. Tim asuhan Shin Tae-yong ini akan menghadapi laga krusial melawan Arab Saudi yang dijadwalkan berlangsung di King Abdullah Sports City Stadium, Jeddah, pada Jumat, 6 September 2024. Dini hari waktu Indonesia Barat persiapan intensif sudah dilakukan, dan kini, skuad Garuda mendapatkan tambahan kekuatan baru dengan kedatangan kiper naturalisasi, Martin Paes. Timnas Indonesia telah berangkat menuju Arab Saudi pada Minggu, 1 September 2024, siang waktu Indonesia Barat. Sesampainya di Jeddah, para pemain langsung memulai berbagai kegiatan persiapan, termasuk latihan dan penyesuaian kondisi fisik untuk menghadapi tantangan besar melawan tuan rumah. Namun, ada satu pemain yang baru bisa bergabung dengan tim, yaitu Martin Paes. Kiper yang saat ini memperkuat Dallas FC di Major League Soccer, MLS, ini tiba di Arab Saudi pada Senin, setelah menempuh perjalanan panjang dari Amerika Serikat. Kedatangan Paes dipastikan melalui unggahan terbaru di Instagram resmi Timnas Indonesia pada Selasa, 3 September 2024. Dini hari waktu Indonesia Barat, unggahan tersebut menampilkan Martin Paes dengan senyum lebar, mengenakan seragam latihan Timnas Indonesia, menandakan siap untuk segera bergabung dengan rekan-rekan barunya di lapangan. Martin Paes, yang memiliki darah Indonesia Belanda, menunjukkan antusiasme yang tinggi sejak pertama kali dipanggil untuk membela skuad Garuda. Pemain berusia 26 tahun ini tidak dapat menyembunyikan kebahagiaannya untuk bergabung dengan Timnas Indonesia, terutama setelah menunggu proses naturalisasi yang cukup panjang. Dalam perjalanannya menuju Arab Saudi, Paes kerap membagikan momen-momen penting melalui akun media sosial pribadinya, mulai dari keberangkatan di Amerika Serikat hingga saat tiba di Jeddah. Bergabungnya Martin Paes diharapkan dapat memperkuat lini pertahanan Timnas Indonesia, khususnya dalam menjaga gawang dari serangan-serangan Arab Saudi. Pengalaman bermain di liga sekelas MLS memberikan Paes keunggulan tersendiri dalam menghadapi tekanan pertandingan internasional. Tidak hanya itu, semangat dan dedikasi yang ditunjukkan Paes sejak awal membuatnya menjadi sosok yang patut diandalkan dalam laga penting ini. Laga melawan Arab Saudi ini bukanlah tantangan yang mudah bagi Indonesia. Tuan rumah dikenal sebagai salah satu tim kuat di Asia, dengan sejarah panjang di pentas Piala Dunia. Namun, kehadiran pemain-pemain naturalisasi seperti Martin Paes diharapkan dapat memberikan angin segar dan tambahan kekuatan bagi Timnas Indonesia untuk bersaing di level tertinggi. Shin Tae-yong dan seluruh tim pelatih menyambut baik kedatangan Paes dan langsung memasukkannya ke dalam program latihan tim. Meski baru tiba, Paes menunjukkan kesiapan fisik dan mental yang baik untuk langsung terlibat dalam persiapan tim. Hal ini menunjukkan komitmen dan profesionalisme tinggi yang dimiliki oleh kiper yang pernah menimba ilmu di Akademi Sepak Bola Belanda tersebut. Timnas Indonesia kini semakin solid dengan tambahan Martin Paes, dan seluruh pemain dipastikan dalam kondisi siap tempur untuk laga penting ini. Pertandingan melawan Arab Saudi menjadi momentum awal bagi Indonesia untuk menunjukkan kekuatan mereka di kancah sepak bola Asia dan memulai perjalanan menuju Piala Dunia 2026 dengan langkah yang meyakinkan. Dukungan dari masyarakat Indonesia pun sangat diharapkan untuk memberikan semangat kepada para pemain yang akan bertanding. Semua mata kini tertuju pada King Abdullah Sports City Stadium, di mana perjuangan skuad Garuda akan dimulai. Semoga kehadiran Martin Paes bisa menjadi salah satu faktor penentu dalam meraih hasil positif di laga pembuka ini. Martin Paes beraksi di latihan Timnas Indonesia di Jeddah, para pemain antusias menyongsong laga kontra Arab Saudi. Timnas Indonesia menjalani sesi latihan intensif di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, sebagai persiapan terakhir sebelum menghadapi Arab Saudi dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026.
Sesi latihan yang diadakan sore hari ini dipenuhi semangat dan antusiasme tinggi dari para pemain, termasuk beberapa wajah baru yang turut memperkuat skuad Garuda. Dalam video yang beredar, terlihat suasana latihan yang penuh semangat, di mana para pemain memberikan yang terbaik di setiap latihan yang dipandu langsung oleh pelatih kepala Shin Tae-yong. Di antara para pemain yang tampak antusias menjalani latihan adalah Shane Patinama, Kelvin Verdong, Jay Itzes, Ragnar Oratmangoen, Tom Haye, Sandy Walsh, Rafael Struijk, dan Marcelino Ferdinand. Kehadiran para pemain naturalisasi ini menambah kekuatan dan optimisme dalam tim, yang diharapkan mampu memberikan hasil terbaik di laga krusial melawan Arab Saudi. Salah satu sorotan utama dari sesi latihan ini adalah penampilan perdana Martin Paes, penjaga gawang yang baru saja tiba di Jeddah. Meskipun baru sampai, Paes langsung bergabung dalam latihan bersama rekan-rekannya, menunjukkan komitmen dan profesionalismenya. Ia terlihat berlatih dengan intens bersama penjaga gawang lainnya, Hernando Ari, dalam beberapa sesi latihan penyelamatan dan antisipasi serangan. Kehadiran Paes diharapkan mampu memberikan opsi tambahan di lini pertahanan, terutama mengingat kemampuan dan pengalaman internasionalnya yang bisa menjadi aset berharga dalam laga melawan Arab Saudi. Tim pelatih, yang dipimpin oleh Shin Tae-yong, tampak puas dengan performa para pemain. Shin Tae-yong secara khusus mengapresiasi semangat dan kerjasama tim yang ditunjukkan oleh seluruh pemain, terutama dengan kehadiran pemain-pemain baru yang langsung menyatu dengan tim. Latihan berjalan sangat baik. Saya melihat semangat yang tinggi dari para pemain, dan ini sangat penting menjelang laga penting melawan Arab Saudi. Kehadiran pemain-pemain baru seperti Martin Paes memberikan dimensi tambahan dalam tim, dan saya yakin kita bisa memberikan perlawanan yang kuat, ujar Shin Tae-yong dalam wawancara singkat usai sesi latihan. Para pemain sendiri tampak sangat antusias dan fokus dalam menjalani setiap instruksi dari tim pelatih. Marcelino Ferdinand, yang dikenal dengan kemampuan teknisnya, tampak lincah dan penuh energi dalam sesi latihan, sementara Sandy Walsh dan Tom Haye terlihat solid dalam menjaga kedalaman lini pertahanan. Kehadiran Ragnar Oratmangoen dan Rafael Struijk di lini serang juga menambah kekuatan tim, yang diharapkan mampu memecah pertahanan Arab Saudi yang dikenal kuat. Kelvin Verdong dan Jay Itzes, yang baru-baru ini bergabung dengan tim, juga menunjukkan adaptasi yang cepat dan langsung berkontribusi dalam latihan tim. Kehadiran mereka semakin memperkuat lini belakang, memberikan variasi taktik yang bisa digunakan Shin Tae-yong dalam menghadapi Arab Saudi. Dengan segala persiapan yang dilakukan, Timnas Indonesia berharap dapat mencuri poin di laga ini dan melangkah lebih jauh dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Sesi latihan di Stadion King Abdullah Sport City ini diharapkan menjadi modal penting bagi para pemain untuk tampil optimal di hadapan pendukung Arab Saudi yang dikenal fanatik. Pertandingan melawan Arab Saudi akan menjadi ujian sesungguhnya bagi Timnas Indonesia, terutama dalam melihat seberapa jauh kekompakan tim dan kontribusi pemain-pemain baru dapat membawa Timnas Indonesia mencapai hasil yang diharapkan. Dukungan penuh dari masyarakat Indonesia tentu sangat diharapkan, baik bagi para pemain yang sedang berjuang di lapangan maupun dalam doa untuk kemenangan Garuda. Dengan persiapan matang dan semangat juang yang tinggi, Timnas Indonesia siap memberikan yang terbaik di laga ini. Semua mata akan tertuju pada Jeddah, menyaksikan bagaimana perjuangan tim Garuda untuk meraih kemenangan dan melangkah lebih dekat ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia tiba di Arab Saudi, persiapan akhir jelang laga krusial kontra Saudi Arabia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia telah tiba di Bandara Internasional King Abdulaziz, Jeddah, Arab Saudi, pada Senin pagi, 2 September 2024. Kedatangan skuad Garuda ini menandai langkah penting menjelang laga perdana mereka di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana mereka akan menghadapi tuan rumah Arab Saudi di King Abdullah Sport City Stadium, Jeddah, pada 5 September 2024. Penerbangan yang menempuh waktu sekitar 9 jam dari Jakarta ini berjalan lancar, dan setibanya di Jeddah, para pemain serta staf pelatih disambut oleh perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI, di Arab Saudi.
Mereka juga mendapatkan pengawalan ketat dari pihak keamanan bandara hingga menuju hotel tempat mereka akan menginap selama persiapan menjelang laga krusial tersebut. Meskipun baru saja menempuh perjalanan panjang, semangat para pemain timnas Indonesia tetap terlihat tinggi. Setibanya di bandara, mereka disambut oleh beberapa warga negara Indonesia, WNI, yang tinggal di Arab Saudi. Para WNI ini dengan antusias mengibarkan bendera merah putih dan menyanyikan yel-yel penyemangat untuk mendukung tim kebanggaan mereka. Kami sangat bangga bisa menyambut timnas Indonesia di sini. Semoga mereka bisa bermain dengan baik dan meraih kemenangan, ujar salah satu WNI yang hadir di bandara, menggambarkan antusiasme masyarakat Indonesia di Arab Saudi. Para pemain tampak tersenyum dan menyapa para pendukung yang hadir, meskipun mereka segera diarahkan menuju bus yang sudah disiapkan untuk membawa mereka ke hotel. Rasa kebersamaan dan dukungan dari masyarakat Indonesia di luar negeri ini memberikan suntikan moral tambahan bagi tim yang akan menghadapi tantangan berat di kandang lawan. Setelah tiba di hotel, tim langsung mendapatkan waktu istirahat untuk memulihkan kondisi fisik setelah perjalanan panjang. Pelatih Shin Tae-yong dan tim medis timnas Indonesia telah menyiapkan program pemulihan yang cermat, termasuk sesi stretching ringan dan sesi pijat untuk memastikan para pemain tetap dalam kondisi prima. Dalam konferensi pers singkat yang diadakan di hotel, Shin Tae-yong mengungkapkan bahwa fokus utama timnya selama beberapa hari ke depan adalah adaptasi terhadap kondisi cuaca dan lapangan di Arab Saudi. Kami telah mempersiapkan diri dengan baik di Indonesia, namun adaptasi terhadap kondisi di sini sangat penting. Suhu yang cukup panas dan kelembaban tinggi menjadi tantangan tersendiri yang harus kami hadapi, ujar pelatih asal Korea Selatan tersebut. Shin Tae-yong juga menekankan pentingnya menjaga konsentrasi dan mental para pemain menjelang pertandingan penting ini. Kami sadar bahwa Arab Saudi adalah tim yang kuat, apalagi dengan dukungan penuh dari supporter mereka. Namun, saya yakin dengan kerja keras dan disiplin, kami bisa memberikan perlawanan yang maksimal, tambahnya. Pertandingan melawan Arab Saudi pada 5 September 2024 menjadi salah satu laga paling dinanti dalam sejarah sepak bola Indonesia. Ini adalah kesempatan bagi timnas Indonesia untuk membuktikan bahwa mereka mampu bersaing di level tertinggi dan memperjuangkan tiket menuju Piala Dunia 2026. Arab Saudi sendiri adalah salah satu tim terkuat di kawasan Asia dan sudah berulang kali tampil di Piala Dunia. Mereka dikenal dengan permainan cepat dan agresif, serta dukungan penuh dari supporter fanatiknya. Bermain di King Abdullah Sports City Stadium, yang memiliki kapasitas lebih dari 60.000 penonton, tentu menjadi tantangan berat bagi skuad Garuda. Namun, timnas Indonesia datang dengan keyakinan tinggi. Skuad yang dibawa Shin Tae-yong merupakan kombinasi antara pemain-pemain berpengalaman dan talenta muda yang sedang bersinar. Keberangkatan timnas Indonesia ke Arab Saudi telah mendapatkan perhatian luas dari masyarakat dan media di tanah air. Dukungan mengalir dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, pengamat sepak bola, hingga netizen yang aktif di media sosial. Tagar Garuda menuju Piala Dunia dan dukung Garuda menjadi trending topik, menunjukkan betapa besar harapan masyarakat terhadap tim ini. Menteri Pemuda dan Olahraga, Erick Thohir, yang turut melepas keberangkatan timnas Indonesia di Bandara Soekarno-Hatta, menyampaikan harapannya agar para pemain tetap fokus dan bermain dengan semangat juang yang tinggi. Kalian membawa nama bangsa. Bermainlah dengan hati dan kebanggaan sebagai wakil Indonesia di panggung dunia. Kami semua mendukung dan mendoakan yang terbaik untuk kalian, ujar Erick Thohir saat itu. Selain itu, doa dan dukungan juga datang dari berbagai tokoh publik dan mantan pemain timnas Indonesia. Mereka memberikan pesan-pesan penyemangat melalui media sosial, berharap agar timnas Indonesia bisa pulang dengan hasil positif. Dengan waktu persiapan yang singkat, Shin Tae-yong diperkirakan akan memaksimalkan setiap sesi latihan yang dijadwalkan. Fokus utama akan diberikan pada latihan taktik dan strategi untuk menghadapi permainan Arab Saudi yang dikenal cepat dan penuh tekanan. Selain itu, adaptasi terhadap cuaca dan kondisi lapangan juga menjadi bagian penting dari persiapan ini. Menurut jadwal, timnas Indonesia akan melakukan latihan di King Abdullah Sports City Stadium sehari sebelum pertandingan untuk mengenal karakteristik lapangan yang akan digunakan. Ini adalah momen krusial bagi Shin Tae-yong untuk memfinalisasi formasi dan strategi yang akan diterapkan.
Meskipun menyadari bahwa mereka akan menghadapi salah satu tim terbaik di Asia, para pemain timnas Indonesia tetap menunjukkan optimisme tinggi. Mereka yakin bahwa dengan kerja keras, disiplin, dan semangat juang, hasil positif bisa diraih di Jeddah. Kami sudah bekerja keras untuk sampai di tahap ini, dan kami akan memberikan yang terbaik di lapangan. Arab Saudi memang tim yang kuat, tetapi kami juga punya keunggulan kami sendiri. Kami akan bermain dengan penuh keyakinan dan semangat untuk meraih hasil terbaik, ujar Asnawi Mangkualam, salah satu pemain andalan di lini belakang. Laga melawan Arab Saudi pada 5 September 2024 akan menjadi pembuka bagi perjalanan panjang timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Hasil dari pertandingan ini sangat penting untuk menjaga asa menuju putaran final Piala Dunia. Seluruh bangsa Indonesia kini menanti dengan harapan besar, sembari terus memberikan dukungan dan doa untuk timnas Garuda. Para pemain timnas Indonesia terbang ke Arab Saudi untuk hadapi Saudi Arabia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia, yang kini ditangani oleh pelatih berpengalaman asal Korea Selatan, Shin Tae-yong, tengah bersiap menghadapi tantangan besar di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah menjalani persiapan intensif di tanah air, skuad Garuda akhirnya berangkat menuju Arab Saudi untuk laga penting melawan tuan rumah pada 5 September 2024 mendatang. Laga ini akan digelar di King Abdullah Sports City Stadium, Jeddah, salah satu stadion megah yang dikenal dengan atmosfernya yang luar biasa. Bagi Indonesia, ini adalah ujian berat pertama mereka di babak ketiga kualifikasi, mengingat Arab Saudi merupakan salah satu tim terkuat di kawasan Asia. Kendati demikian, skuad asuhan Shin Tae-yong tetap optimistis dan siap memberikan yang terbaik demi meraih hasil positif di laga perdana ini. Sebelum berangkat, timnas Indonesia telah menjalani beberapa sesi latihan intensif di Jakarta. Shin Tae-yong, yang dikenal dengan pendekatannya yang disiplin dan detail, menekankan pentingnya persiapan mental dan taktik untuk menghadapi Arab Saudi. Pelatih yang pernah membawa Korea Selatan lolos dari fase grup Piala Dunia 2018 ini juga telah meracik strategi khusus untuk meredam serangan cepat dan agresif dari Arab Saudi. Dalam sesi latihan terakhir di Jakarta, Shin Tae-yong memberikan arahan khusus kepada para pemain mengenai bagaimana cara menghadapi tekanan tinggi yang akan diberikan oleh tim lawan, terutama di kandang mereka. Latihan tersebut juga difokuskan pada peningkatan koordinasi antar lini serta skema serangan balik cepat yang diharapkan bisa menjadi senjata andalan timnas Indonesia di laga nanti. Untuk laga ini, Shin Tae-yong telah memilih 26 pemain terbaik yang terdiri dari kombinasi pemain senior dan beberapa pemain muda potensial. Skuad ini juga dilengkapi dengan beberapa pemain naturalisasi yang diharapkan dapat menambah kekuatan timnas Indonesia. Beberapa nama besar yang akan menjadi andalan Shin Tae-yong antara lain Elkan Bagot, yang baru saja kembali bergabung dengan tim setelah menyelesaikan perselisihannya dengan pelatih. Pemain belakang berusia 21 tahun ini diharapkan dapat menjadi tembok kokoh di lini pertahanan Garuda. Sebelum keberangkatan, Kapten tim, Asnawi Mangkualam, menyampaikan tekadnya untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa. Kami tahu ini bukan pertandingan yang mudah, tetapi kami sudah berlatih keras dan siap bertarung. Kami akan memberikan segalanya di lapangan dan berharap bisa membawa pulang hasil yang membanggakan untuk Indonesia, ujarnya. Asnawi juga menambahkan bahwa seluruh pemain dalam kondisi fisik yang prima dan sangat termotivasi untuk menghadapi laga ini. Suasana kekompakan dan semangat juang tinggi juga terlihat jelas selama sesi latihan terakhir sebelum keberangkatan. Arab Saudi, yang merupakan langganan Piala Dunia dan salah satu raksasa sepak bola Asia, tentu akan menjadi lawan yang sangat tangguh. Tim asuhan Roberto Mancini ini dikenal memiliki kecepatan di lini serang serta soliditas pertahanan yang sulit ditembus. Ditambah lagi, bermain di hadapan pendukungnya sendiri akan memberikan keuntungan psikologis bagi Saudi Arabia. Namun, Shin Tae-yong percaya bahwa timnya memiliki peluang untuk mencuri poin jika mampu menerapkan strategi yang telah dipersiapkan dengan baik. Kami tahu kekuatan Saudi, tapi kami juga punya strategi dan keunggulan kami sendiri. Kuncinya adalah disiplin dan tidak membuat kesalahan yang bisa dimanfaatkan oleh lawan, kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers sebelum berangkat.
Setibanya di Jeddah, timnas Indonesia dijadwalkan akan langsung menuju hotel untuk beristirahat dan memulihkan kondisi setelah penerbangan panjang. Tim pelatih juga telah menyusun program aklimatisasi untuk membantu para pemain beradaptasi dengan cuaca panas di Arab Saudi. Sesi latihan ringan dan pemulihan akan digelar di hari pertama untuk memastikan para pemain tetap dalam kondisi optimal. Laga melawan Arab Saudi ini akan menjadi pembuka perjalanan panjang timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan tekad dan persiapan yang matang, seluruh rakyat Indonesia tentu berharap agar skuad Garuda mampu tampil maksimal dan meraih hasil positif di laga krusial ini. Dukungan dari seluruh lapisan masyarakat diharapkan dapat menjadi tambahan semangat bagi para pemain untuk memberikan yang terbaik di lapangan. Martin Paes dapat restu FC Dallas, siap gabung latihan timnas Indonesia jelang laga kontra Saudi Arabia di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Kabar gembira datang untuk para pendukung timnas Indonesia menjelang laga penting melawan Saudi Arabia pada 5 September 2024 dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Martin Paes, kiper berbakat yang kini bermain untuk FC Dallas di Major League Soccer, MLS, telah mendapatkan restu dari klubnya untuk bergabung dengan skuad Garuda. Paes dijadwalkan segera bergabung dalam sesi latihan timnas Indonesia, yang tengah mempersiapkan diri menghadapi tantangan berat di kualifikasi ini. Penampilan impresif Martin Paes bersama FC Dallas di musim 2024 menjadi salah satu alasan utama mengapa Shin Tae-yong, pelatih timnas Indonesia, tertarik memanggilnya untuk memperkuat lini belakang Garuda. Paes dikenal dengan refleks cepatnya, kemampuan membaca permainan lawan, serta ketenangannya dalam situasi krusial, menjadikannya pilihan ideal untuk memperkuat posisi kiper timnas Indonesia dalam laga-laga penting. FC Dallas, yang menyadari potensi besar Paes dan pentingnya kesempatan ini bagi karir internasional sang kiper, memberikan izin bagi Paes untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Restu dari klub ini disambut baik oleh Paes yang merasa bahwa ini adalah momen penting dalam karir sepak bolanya. Saya sangat berterima kasih kepada FC Dallas yang telah memberi saya kesempatan untuk memperkuat timnas Indonesia. Ini adalah kehormatan besar bagi saya, dan saya siap memberikan yang terbaik untuk negara, ujar Paes dalam wawancara sebelum keberangkatannya ke Indonesia. Begitu tiba di Indonesia, Martin Paes akan segera bergabung dengan skuad Garuda yang telah menjalani serangkaian sesi latihan intensif di bawah bimbingan Shin Tae-yong. Persiapan tim nasional difokuskan pada peningkatan kohesi tim, strategi bertahan yang solid, serta transisi cepat dari bertahan ke menyerang, aspek-aspek krusial yang akan diuji dalam pertandingan melawan Saudi Arabia. Shin Tae-yong, yang dikenal sebagai pelatih dengan pendekatan taktik yang detail dan disiplin, menyatakan optimismenya terhadap kedatangan Paes. Kehadiran Martin Paes akan memberikan tambahan kekuatan di lini belakang kami. Dia memiliki pengalaman yang cukup dan kemampuan yang bisa membantu kami mengatasi tekanan dari tim-tim kuat seperti Saudi Arabia, kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers. Latihan timnas Indonesia akan melibatkan simulasi pertandingan dan situasi-situasi permainan yang mungkin dihadapi dalam laga nanti. Paes diharapkan segera menyatu dengan rekan-rekan setimnya, terutama para bek yang akan berkolaborasi dengannya di lini pertahanan. Komunikasi dan koordinasi antara Paes dan pemain bertahan menjadi fokus utama, mengingat pentingnya menjaga konsentrasi dan kestabilan dalam menghadapi serangan-serangan cepat yang menjadi ciri khas permainan Saudi Arabia. Laga melawan Saudi Arabia akan menjadi ujian sesungguhnya bagi Martin Paes. Sebagai tim yang memiliki tradisi kuat di kancah sepak bola Asia, Saudi Arabia tentu akan menjadi lawan tangguh bagi Indonesia. Mereka dikenal dengan permainan cepat dan kemampuan teknis yang tinggi, yang bisa menjadi ancaman serius bagi lini pertahanan Indonesia. Namun, dengan Martin Paes di bawah Mistar, timnas Indonesia memiliki harapan besar untuk dapat menahan gempuran lawan. Kualitas individu dan pengalaman Paes di kompetisi tingkat tinggi seperti MLS diharapkan bisa menjadi faktor penentu dalam laga nanti. Kecepatan reaksinya dalam menghadapi tembakan jarak dekat, serta kemampuannya dalam mengorganisir lini belakang, diharapkan mampu memberikan kepercayaan diri lebih kepada seluruh pemain Garuda.
Laga ini juga akan menjadi kesempatan bagi PAES untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya di pentas internasional, membuktikan bahwa dirinya layak menjadi bagian dari timnas Indonesia dan siap memberikan kontribusi maksimal dalam upaya tim mencapai Piala Dunia 2026. Kedatangan Martin Paes ke Indonesia juga disambut dengan antusias oleh para penggemar sepak bola tanah air. Banyak yang berharap bahwa kehadiran kiper berbakat ini akan membawa angin segar bagi performa timnas Indonesia, yang tengah berjuang keras untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Dukungan penuh dari supporter diharapkan bisa menjadi motivasi tambahan bagi Paes dan seluruh skuad Garuda dalam menjalani pertandingan krusial ini. Di media sosial, tagar Paes untuk Garuda mulai ramai diperbincangkan. Para penggemar mengungkapkan harapan besar mereka agar Paes bisa menjadi tembok terakhir yang sulit ditembus lawan dan membantu Indonesia meraih kemenangan penting di putaran ketiga kualifikasi ini. Keikutsertaan Martin Paes dalam skuad timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 bukan hanya soal menambah kekuatan di lini belakang. Ini juga merupakan bagian dari rencana jangka panjang Shin Tae-yong untuk membangun tim nasional yang kompetitif di level internasional. Paes, dengan segala kemampuannya, diharapkan bisa menjadi salah satu pilar utama dalam proyek ambisius ini. Jika mampu menunjukkan performa apik dalam laga melawan Saudi Arabia dan seterusnya, bukan tidak mungkin Paes akan menjadi pilihan utama di posisi kiper untuk jangka panjang, sekaligus menjadi simbol dari semakin banyaknya talenta naturalisasi berkualitas yang memperkuat timnas Indonesia. Dengan semua persiapan yang telah dilakukan, seluruh perhatian kini tertuju pada tanggal 5 September 2024. Laga kontra Saudi Arabia akan menjadi momen penting dalam sejarah perjalanan timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026, dan Martin Paes diharapkan bisa memainkan peran kunci dalam mewujudkan mimpi besar tersebut. Erick Thohir segera mintakan maaf Elkan Bagot ke Shin Tae-yong agar bisa ikut latihan perdana dan bermain untuk timnas Indonesia jelang laga versus Arab Saudi pada 5 September 2024 di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, tengah berupaya menyelesaikan konflik internal yang melibatkan pemain belakang andalan timnas Indonesia, Elkan Bagot, dengan pelatih kepala, Shin Tae-yong. Demi menjaga soliditas tim jelang laga penting melawan Arab Saudi pada 5 September 2024, dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Erick Thohir mengambil langkah proaktif dengan meminta Elkan Bagot untuk segera meminta maaf kepada Shin Tae-yong. Hal ini dilakukan agar Bagot bisa kembali dipanggil dan ikut serta dalam latihan perdana yang akan segera digelar. Ketegangan antara Elkan Bagot dan Shin Tae-yong kabarnya sudah berlangsung beberapa waktu, yang berujung pada tidak dipanggilnya Bagot dalam beberapa laga terakhir timnas Indonesia. Sebagai salah satu pemain naturalisasi yang memiliki peran krusial di lini belakang, absennya Bagot tentu menjadi perhatian serius, mengingat timnas Indonesia tengah mempersiapkan diri menghadapi salah satu lawan terberat di grup mereka, Arab Saudi. Erick Thohir, yang selama ini dikenal dengan pendekatannya yang tegas namun bijaksana, menyadari pentingnya menyelesaikan konflik ini secepat mungkin. Ia percaya bahwa harmonisasi antara pemain dan pelatih adalah kunci utama untuk meraih prestasi di kancah internasional. Oleh karena itu, ia langsung menghubungi Elkan Bagot dan tim manajemennya untuk menyampaikan pentingnya langkah meminta maaf kepada Shin Tae-yong. Sebagai pemain profesional yang telah banyak berkontribusi untuk timnas, Elkan tentu menyadari pentingnya menjaga hubungan baik dengan pelatih. Shin Tae-yong adalah pelatih berpengalaman yang selalu menuntut disiplin tinggi dari para pemainnya. Kami berharap Elkan dapat segera meminta maaf dan kembali fokus pada tujuan bersama, yaitu membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026, ujar Erick Thohir dalam pernyataan resminya. Erick Thohir juga menekankan bahwa pintu timnas Indonesia selalu terbuka bagi Elkan Bagot, asalkan ia menunjukkan sikap yang sportif dan profesional. Menurutnya, dengan adanya komunikasi yang baik antara Bagot dan Shin Tae-yong, tidak hanya hubungan personal yang bisa dipulihkan, tetapi juga performa tim di lapangan bisa lebih optimal. Elkan Bagot sendiri dilaporkan telah merespons positif ajakan Erick Thohir ini.
Ia dikabarkan siap untuk berdialog dan menyelesaikan permasalahan dengan Shin Tae-yong, dengan harapan bisa segera kembali bergabung dengan timnas Indonesia dan berkontribusi dalam persiapan melawan Arab Saudi. Langkah ini tentunya menjadi sinyal positif bagi skuad Garuda yang kini tengah menjalani persiapan intensif. Sementara itu, latihan perdana timnas Indonesia untuk persiapan laga kontra Arab Saudi sudah dijadwalkan oleh Shin Tae-yong. Latihan ini akan menjadi kesempatan pertama bagi para pemain untuk berkumpul dan mulai menjalani program latihan yang dirancang khusus untuk menghadapi tantangan besar di putaran ketiga kualifikasi ini. Dengan harapan bahwa Elkan Bagot bisa segera bergabung, latihan perdana ini diharapkan bisa diikuti oleh seluruh pemain yang telah dipanggil, termasuk para pemain naturalisasi dan bintang dari Liga 1. Momen latihan perdana ini juga akan menjadi ajang bagi Shin Tae-yong untuk mengukur kesiapan fisik dan mental para pemain, serta membentuk chemistry yang solid antar pemain. Pelatih asal Korea Selatan ini dikenal dengan metode latihannya yang disiplin dan fokus pada detail, yang telah terbukti membawa hasil positif dalam berbagai pertandingan sebelumnya. Kehadiran Elkan Bagot, dengan pengalaman internasionalnya, tentu akan menjadi tambahan kekuatan bagi lini pertahanan Indonesia. Selain fokus pada latihan fisik dan taktik, latihan perdana ini juga menjadi sorotan publik setelah akun resmi Instagram Timnas Indonesia mengunggah foto-foto dan video dari sesi latihan. Dalam unggahan tersebut, terlihat seluruh pemain mengenakan jersey latihan baru yang dirancang oleh Erspo. Jersey tersebut menampilkan kombinasi warna merah putih untuk pemain outfield, dan hitam putih untuk kiper. Desain baru ini langsung mendapat pujian dari netizen, yang menilai bahwa jersey ini memberikan semangat baru bagi timnas Indonesia. Latihan perdana ini sangat penting, terutama dalam mempersiapkan mental dan strategi menghadapi Arab Saudi. Kami berharap Elkan bisa segera bergabung setelah menyelesaikan masalahnya dengan Shin Tae-yong, dan timnas Indonesia bisa tampil dengan kekuatan penuh, ujar salah satu netizen dalam komentar di media sosial. Dengan sisa waktu yang semakin singkat menuju laga melawan Arab Saudi, Erick Thohir dan seluruh jajaran PSSI berusaha memastikan bahwa tidak ada lagi kendala internal yang bisa mengganggu persiapan tim. Erick menegaskan bahwa semua pihak harus bersatu demi tujuan bersama, yaitu membawa Indonesia meraih hasil terbaik di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jika Elkan Bagot berhasil menyelesaikan masalahnya dan bergabung dengan latihan perdana, ini akan menjadi dorongan moral yang besar bagi tim. Timnas Indonesia diharapkan dapat memanfaatkan seluruh potensi yang dimiliki, dengan bimbingan Shin Tae-yong dan dukungan penuh dari PSSI serta masyarakat Indonesia, untuk meraih kemenangan dalam laga penting melawan Arab Saudi.